Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tentunya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan juga salam semoga juga senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat kita kepada beliau sehingga kita bisa disatukan, dikumpulkan dalam satu majelis di hari kemudian insyaallah taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6 dalam kitab Thaharah, ya, masih pembahasan Thaharah, dan ini sudah permasalahan yang ke-6, yakni terkait dengan mashu alal khuffain wal imamah wal jabirah, yaitu terkait tentang mengusap dua khuf ataupun serban, begitu juga dengan perban, ya, pada saat entah itu ketika kita berwudu ataupun ketika mandi janabah. Jadi ada rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, itu ketika dia dalam keadaan kondisi memakai sepatu, itu bagaimana tata cara wudunya dalam keadaan memakai sepatu, atau ketika dia ada luka di badannya pada anggota wudu, kemudian di situ ditempelkan sebuah perban, bagaimana cara berwudu dengan kondisi seperti itu. Yang pertama adalah terkait permasalahan khuf, ya. Khuf disebutkan di sini oleh penulis hafizahumullah taala, wa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi, yaitu khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Jadi kalau kita bahasakan di Indonesia ini adalah semisal sepatu, ya, sepatu. Begitu juga kullu ma yalbisu ala rijlaini min sufi wa nahwihi, dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lain-lainnya. Jadi juga dikiaskan ketika seseorang itu memakai kaos kaki. Permasalahan yang pertama, hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap dua khuf, juga dalil-dalil yang mensyariatkan atas hal tersebut. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengusap dua khuf itu atau mengusap dua sepatu itu boleh berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, dan itu merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, untuk para hamba-hambanya. Yaitu juga untuk menghilangkan kesulitan ketika seseorang memakai sepatu dan dia ingin berwudu dalam kondisi seperti itu. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, juga persaksian daripada para ulama, sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, laisa fi qalbi minal masih syai'un fihi arba'una haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ahmad, tidak ada sedikit pun keraguan, ya, dalam hatiku terkait dengan adanya pensyariatan mengusap dua khuf,
Bahkan ada 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas hal tersebut. Kemudian juga sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Jadi ada 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, yang memberitahukan hadis kepadaku bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap 2 khuf. Kenapa penulis hafizahullah taala mencantumkan hal tersebut? Ingin agar menguatkan terkait dengan adanya bolehnya mengusap khuf. Karena ada beberapa sekte mengusap khuf ini menjadi titik sengketa antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Jadi ini ranah fikih, tapi kadang dibahas dengan dalam permasalahan akidah. Karena itu menjadi ciri khas sebuah sekte ya. Jadi Syiah itu mereka mengingkari adanya keringanan boleh mengusap khuf. Jadi dalam Syiah mereka mengingkari adanya rukhsah untuk mengusap sepatu ya ketika orang berwudu. Jadi ini titik sengketa antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Jadi kadang ada permasalahan fikih dalam ranah fikih, tapi itu ditarik juga dibahas di dalam masalah akidah. Seperti juga terkait dengan wanita haid ya. Wanita haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak untuk mengqadha salat ketika dia haid ya, ketika dia sudah bersih dari haid. Tapi Khawarij itu mewajibkan juga mengqadha puasa dan juga mewajibkan salat diganti. Ketika dia dalam keadaan haid tidak salat, maka ketika dia bersih maka harus diqadha semua salat yang dia tinggalkan ketika haid. Itu ciri khas orang Khawarij ya, golongan orang Khawarij. Jadi salah satu sekte sesat di dalam yang mengatasnamakan dalam agama Islam. Sebagaimana dulu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang ibu-ibu ya ketika dalam majelis taklim, kemudian seorang ibu tersebut berkata, "Ma baluna ya, bagaimana kita ini, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ya, pada saat haid ketika sudah bersih dari haid." Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu seorang Khawarij? Jadi artinya Aisyah sudah memahami bahwasanya di dalam Khawarij itu mereka harus mengqadha salat ya, wanita yang haid harus mengqadha salat. Tapi apa kata wanita tersebut? La inna ma'ana as'al, tidak, saya cuma sekedar bertanya saja. Jadi kadang itu permasalahan fikih dibahas di dalam masalah akidah. Makanya seperti penulis menyebutkan di sini terkait pernyataan Imam Ahmad yang tidak meragukan bahwasanya ada rukhsah keringanan bagi kita untuk mengusap 2 sepatu ketika kita berwudu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah disebutkan oleh penulis di sini hafizahumullah taala, demikian juga bolehnya mengusap kaus kaki ya, kaus kaki. Jadi dikiaskan khuf di zaman Nabi SAW adalah sebuah sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau kita mungkin sekarang sepatu ya kadang terbuat dari selain daripada kulit, tapi juga itu hanya sekedar juga mengusap kaus kaki, maka seseorang bisa sudah mendapatkan rukhsah keringanan untuk mengusap kaus kaki, tidak perlu membuka pada saat dia berwudu. Tapi apa syarat-syaratnya? Jadi apa syarat-syaratnya seseorang diberikan keringanan hanya sekadar mengusap khuf, mengusap kaus kakinya atau mengusap sepatunya tanpa dia harus membuka ketika dia berwudu dan ingin membasuh kedua kaki. Yang pertama adalah labsuhuma ala toharah, memakai kedua sepatunya dalam keadaan suci. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hawaitu li anzi'a khuffaihi. Jadi saya pernah, kata Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu, pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ketika Nabi ingin berwudu, aku nunduk ya untuk melepas kedua sepatu beliau dalam rangka penghormatan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nunduk untuk melepas sepatu beliau. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famahsaha alaihima.
tinggalkan sepatuku, tidak usah dibuka, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau pun mengusap keduanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika sebelum kita memakai sepatu atau kaos kaki, jadi syarat agar nanti kita bisa mendapatkan keringanan, cukup sekadar mengusap kaki kita di atas kaos kaki kita dengan cara seperti ini tanpa harus membuka. Tapi syaratnya terlebih dahulu kita harus memakainya dalam keadaan sudah berwudu. Jadi kita berwudu kemudian memakai kedua sepatu atau kedua kaos kaki kita, seperti itu. Nanti kita jelaskan secara umum ya. Kita sebutkan dulu syarat-syaratnya. Kemudian syarat yang kedua agar kita bisa mendapatkan rukhsah untuk mengusap sepatu, yaitu satruhuma al-mahallil fardhi. Keduanya menutupi bagian wajib. Nah, artinya sepatu itu menutupi bagian yang wajib diusap, dibasuh pada saat kita berwudu. Artinya kalau bahasa sederhananya, sepatu itu menutupi kedua mata kaki kita, atau kaos kaki itu menutupi kedua mata kaki kita. Jadi kalau ada seorang yang cuma sekedar memakai sepatu misalnya atau kaos kaki tapi kedua mata kakinya tidak tertutupi, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk mengusap khuf ya, mengusap sepatunya pada saat dia berwudu. Jadi harus, apalagi kalau memang sekarang kita di Indonesia bentuk sepatu kita itu rata-rata di bawah mata kaki ya. Beda dengan sepatu dulu di zaman Nabi itu seperti halnya sepatu laras, sepatunya tentara atau sepatu polisi ya. Itu atau sepatunya damkar. Nah, itu di atas mata kaki. Tapi rata-rata kaos kaki itu di atas mata kaki. Jadi itu insya Allah bisa mendapatkan keringanan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat kedua adalah toharatun ainihima, yaitu ibahatuhuma, fala yajuzul masyu alal maksub wal masrub wal harir lirijlin di anna labsahu ma'siyah. Yang kedua, khufnya atau sepatunya statusnya mubah. Jadi sepatunya itu dari bukan dari hasil dicuri atau hasil merampas ya. Artinya bukan sepatu yang asalnya adalah dari perkara haram ya. Atau misalnya sepatunya bukan terbuat dari sutra. Dari sutra bagi laki-laki, tentunya itu adalah merupakan keharaman, maka tidak boleh mendapatkan rukhsah daripada mengusap khuf, mengusap sepatu. Kemudian syarat selanjutnya adalah bahan daripada sepatunya itu suci. Jadi kalau ada sepatu yang terbuat dari bahan najis, seperti misalnya dari kulit buaya, dari kulit harimau misalnya, nah itu sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, kulit daripada hewan tersebut itu tidak suci ya, tidak suci. Kemudian terakhir adalah mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan oleh agama kita, yaitu untuk mukim bagi orang yang tidak musafir itu 1 hari 1 malam, dan untuk musafir ada 3 hari 3 malam. Jadi itu adalah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi secara umum syariat mengusap sepatu itu, jadi seseorang misalnya ya Bapak Ibu, kita misalnya yang mukim ya, misalnya kita berwudu, misalnya kita bangun sholat subuh, kemudian sudah sholat subuh kita mandi ya, kita mandi, biasanya kalau kita mandi kita berwudu, maka ketika kita ingin berangkat kerja kita memakai sepatu ya atau kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki kita. Nah, kedua mata kaki kita, maka bila kita setelah itu kita berhadas artinya entah itu dia buang air kecil atau buang angin misalnya, maka dia berhadas. Maka ketika dia ingin berwudu lagi setelahnya, maka dia sudah membasuh semua anggota badan, tiba di kaki itu dia tidak perlu lagi membuka kaos kakinya, cukup dia membasuhnya, mengusapnya saja seperti ini. Sekali. Itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang itu yang kita bahas pada malam ini terkait dengan pada saat kita berwudu dan kita dalam keadaan suci baru memakai sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Maka ketika kita berhadas misalnya di tengah setelah entah itu di perjalanan, apalagi kalau kita musafir, maka ketika kita sulit ya kan itu menyusahkan juga kalau kita harus buka sepatu kemudian memakai kaos kaki, membuka kaos kaki dibasahi lagi baru ingin memakai lagi kaos kaki dalam keadaan basah, itu akan
merepotkan, maka cukup di antara keringanan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para hambanya, maka kita cukup mengusap kedua kaki kita seperti ini tanpa harus membuka kaos kaki. Nah, itu distilahkan terkait dengan khuf ini. Dan ini masya Allah ya, saya pernah merasakan daripada keringanan rukhsah daripada mengusap khuf ketika umroh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pernah umroh tentu tahu kondisi bagaimana ketika kita sudah masuk di Masjidil Haram, apalagi di bulan Ramadan. Kebetulan pada waktu itu alhamdulillah saya umroh di bulan Ramadan. Kalau kita sudah mendapatkan tempat duduk di Masjidil Haram, kalau kita keluar jangan harap kita bisa masuk lagi ke dalam Masjidil Haram ya, atau mendapatkan tempat lagi. Maka di antara disinilah kita bisa memanfaatkan syariat atau rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kita tidak perlu keluar lagi. Misalnya kita buang hadas misalnya, buang angin kentut, tentu otomatis kita batal. Tapi sebelumnya kita sudah berwudu di rumah, kemudian memakai kaos kaki ya, kemudian kita ke Masjidil Haram. Tiba-tiba mungkin kita lagi iktikaf, kita kentut misalnya. Kalau untuk keluar lagi mengambil air wudu akan sangat sulit. Sangat sulit. Maka di situ kita mempergunakan keringanan yang Allah berikan. Maka kita berwudu minimalis. Makanya saya ingin praktekkan berwudu minimalis ya, cukup dengan tidak sampai 1 gelas aqua misalnya yang biasa kita minum, itu sudah bisa berwudu dengan volume air seperti itu. Kita membasuh satu kali muka, kemudian 1 kali tangan sampai siku, kemudian membasuh 1 kali kepala, kemudian membasuh dan disinilah di kaki, biasanya kaki itu yang paling banyak kita gunakan air. Tapi di sini kita cukup membasuh ya, kita mengambil ada sisa air, kita ambil sedikit di tangan, kemudian kita sapu seperti ini, basuh, kemudian kita basuh kedua kaki. Itu diantara kerusuh. Apalagi juga biasanya kalau di musim dingin, orang yang tinggal di negeri yang mana situ ada musim dingin, alhamdulillah juga saya di situ lagi saya merasakan keringanan daripada rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika saya ke Mesir tahun 2020 bulan 1, di situ pas puncak-puncaknya musim dingin untuk pelatihan 2 bulan. Nah, di situ ketika kita lagi mengunjungi sebuah taman wisata atau hal-hal yang museum misalnya ya. Nah, di situ akan sangat sulit bagi kita untuk berwudu dalam keadaan musim dingin, apalagi kalau sepatu, apalagi kalau kaki ya. Maka di sini kita lagi-lagi kita mempergunakan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup membasuh kedua kaki seperti ini. Nah, itu. Dan itu jangka waktunya bagi yang tidak musafir 1 hari 1 malam, dan bagi yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam. Kemudian permasalahan yang perlu kita bahas lagi adalah kita tadi sudah membahas tata caranya, sifat dan tata caranya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Al-Mughirah, ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu ala khuffaini ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua khufnya, yaitu bagian atas kedua khufnya ya. Jadi cukup bagian atas, jadi tidak dibasuh bagian bawahnya, jadi cukup bagian atas. Itulah makanya sahabat Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'lahu." Seandainya agama itu berdasarkan akal atau logika, niscaya tentunya bagian bawah khuf itu lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya, ya kan? Nah, seandainya agama itu berdasarkan logika atau berdasarkan perasaan, tentunya bagian bawah sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi lagi-lagi agama itu harus berdasarkan wahyu ya, berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian keempat adalah jangka waktu mengusap. Nah, jadi jangka waktu mengusap sebagaimana tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil mukim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan jangka waktu untuk mengusap sepatu itu atau khuf 3 hari 3 malam untuk orang musafir dan 1 hari 1 malam untuk bagi yang mukim. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara
menghitung masa mengusap itu. Disebutkan di sini oleh penulis bahwasanya wa muddatul masih alal khuffain binisbatil muqim wa min safarihi la yubihu lahul qasr yawman wa laylah wa binisbatil musafir safaran yubihu lahul qasr thalathatu ayyamin bilayalihinna di hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Penulis lagi menyebutkan wa tubtada muddatul masih minal hadathi ba'dal labsi. Jadi masa mengusap khuf itu berawal dari hadas setelah memakai khuf. Jadi saya jelaskan secara umum. Jadi misalnya sudah sholat subuh, kita mandi, kemudian kita berwudu, kemudian memakai sepatu, misalnya memakai sepatu di jam 7. Memakai sepatu di jam 7 dalam keadaan kita sudah suci, ya, dalam keadaan kita tidak berhadas, kita sudah suci, sudah berwudu misalnya. Kemudian memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki. Kemudian di jam 9 kita buang angin, otomatis wudu kita batal. Di jam 9 kita buang angin. Kemudian nanti kita berwudu lagi di jam misalnya jam 11.30 untuk sholat duhur. Di situ kita memakai keringanan mengusap khuf. Maka yang dihitung adalah, sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan maka dihitung, permulaannya dihitung adalah ketika dia berhadas, sebagaimana yang dipilih oleh penulis hafizahumullah taala. Yang dihitung adalah ketika dia pertama kali berhadas. Artinya tadi saya sebutkan di jam 9. Jadi dia mendapatkan rukhsah untuk mengusap khuf sampai jam 9 lagi pagi besoknya. Kalau misalnya lewat sudah jam 9, maka dia sudah tidak boleh lagi mengusap khufnya. Dia harus mencuci secara sempurna kakinya ketika dia berwudu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya dihitung mulai dari mana, ketika dia berwudu lagi pertama kali. Tadi memakai sepatu jam 7 dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci, kemudian batal wudunya di jam 9, kemudian di jam 11.30 misalnya dia berwudu lagi dan sudah memulai mengusap khuf, ya. Maka di situ lagi dihitung, nanti dia boleh maka dia boleh mendapatkan keringanan mengusap khuf itu sampai jam 11.30 besoknya lagi. Itu bagi pendapat yang kedua. Tapi yang dipilih oleh penulis dan insyaallah taala itu adalah yang kuat, pendapat yang kuat adalah di mana pertama kali ketika dia berhadas. Itu bagi orang yang mukim. Bagi orang yang musafir, selama dia tidak pernah melepaskan itu sepatunya atau kaos kakinya, maka dia mendapatkan keringanan mengusap khuf sampai 3 hari ke depannya. Itu selama itu maka dia boleh mendapatkan keringanan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mubtilatuhu. Mubtilatuhu, apa-apa yang bisa membatalkan. Artinya ketika kita di sini menyebutkan pembatal-pembatalnya, artinya ketika dia melakukan salah satu dari pembatal itu, maka dia tidak boleh mendapatkan rukhsah untuk hanya sekadar mengusap sepatunya. Jadi dia harus mencuci secara sempurna kakinya ketika dia berwudu. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghuslu batal mashu. Bila terjadi sesuatu yang mewajibkan baginya untuk mandi, maka mengusap khuf itu batal baginya. Jadi apapun yang bisa membuat dia adalah mandi janabah ataupun mandi wajib, maka itu pada saat itu dia tidak boleh sekedar mengusap khuf. Harus ketika dia berwudu, maka harus mencuci kakinya secara sempurna. Karena Nabi SAW dari sahabat Safwan bin Asal, idza kunna safaran alla nanziya khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Adalah Nabi SAW biasa memerintahkan kami bila kami musafir agar tidak melepas khuf, ya. Jadi Nabi itu ketika dia beliau musafir bersama para sahabatnya, maka beliau tidak memerintahkan sahabatnya agar tidak usah melepas khuf, ya, selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan junub. Kecuali dalam keadaan junub, karena bila seseorang junub maka batallah baginya untuk mengusap khuf. Jadi dia harus mencuci, membuka sepatunya, membuka khufnya, kemudian berwudu dalam keadaan sempurna. Kemudian pembatal yang kedua bagi orang untuk mendapatkan keringanan mengusap khuf ketika wudu adalah idza dhahara ba'du mahallil fardhi ay dhuhuri ba'dil qadam batal mas.
adalah bila bagian yang harusnya wajib ditutup dengan sepatu itu terbuka, maka batal baginya untuk mengusap khuf. Jadi misalnya seseorang pakai sepatu ya, atau pakai kaos kaki, kemudian di tengah jalan misalnya mungkin dia menendang sesuatu dan itu bisa membuat sepatunya robek atau kaos kakinya robek, maka terlihat kakinya, entah itu jarinya atau bagian kakinya yang harusnya tertutup, maka di situ dia batal baginya untuk mengusap khuf, harus berwudu secara sempurna. Jadi bila kaos kakinya robek, misalnya terlihat jari-jarinya, jari kakinya, maka batal baginya untuk mendapatkan keringanan. Maka dia harus melepas sepatunya ketika dia berwudu, kemudian mungkin mengganti kaos kakinya yang lain, dan di situ lagi ketika dia memakainya dalam keadaan sudah berwudu, maka dimulai lagi hitungan dia mendapatkan keringanan untuk mengusap sepatu. Kemudian yang ketiga adalah nazul khuffaini yubtilul mashu wa naza'a ahadul khuffaini kanzahuma fi qaulin aktsari ahli ilmi. Melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Jadi ketika dia sudah melepaskan sepatunya, maka atau kaos kakinya, maka dia batal baginya untuk mengusap khuf, mengusap sepatu ya, ataupun salah satunya, apalagi kalau kedua-duanya. Kemudian yang selanjutnya adalah inqidha'u muddatil masih mubtilun lahu li'anna al-masu muaqqat bi zamanin muayyan min qabl asy-syari fala tajuzu ziyadatu 'ala al-muddati al-muqarrarah li mafhumi hadits at-tauqid. Habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan, karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis yang ditetapkan waktu bagi untuk mengusap khuf. Jadi misalnya tadi kita sudah sebutkan, misalnya dia memakai sepatu jam 7, kemudian memakai sepatu dalam keadaan suci, kemudian di jam 9 dia batal wudunya, kemudian jam 11 dia berwudu, tapi yang dihitung adalah mulainya dari jam 9 tadi, batal hadas pertama ketika dia sudah memakai sepatu, sampai jam 9 berikutnya besoknya, maka dia setelah itu misalnya jam 9 besoknya dia mau berwudu lagi untuk sholat duhur, maka di situ dia tidak boleh mengusap khuf, sekedar mengusap khuf, harus mencuci kakinya secara sempurna, karena sudah habis masanya baginya untuk mengusap khuf, itu bagi yang mukim. Nah, jadi situ membatalkan baginya untuk mengusap khuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini karena memang ada orang yang merasa aneh karena ini masih jarang untuk dipraktekkan ya, apalagi kita di Indonesia. Misalnya mungkin kadang seseorang, karena memang ini biasanya di iklim yang di musim dingin ya, sebagaimana di Arab Saudi di musim dingin, berat baginya untuk membuka khuf atau kaos kaki, karena memang kalau kita memakai kaos kaki itu akan menghangatkan ya, menghangatkan. Maka ketika dia memakai kaos kaki dalam keadaan sudah berwudu, kemudian ketika dia ingin berwudu lagi setelahnya, maka dia tidak perlu membuka kaos kakinya. Atau ini kita juga bisa praktekkan Bapak Ibu ya, misalnya kita lagi naik pesawat ya, naik pesawat, apalagi kalau kita mau pergi umroh naik pesawat, misalnya di pesawat itu agak sulit bagi kita untuk berwudu ya, misalnya di wastafel kita angkat kaki kita naik, itu tidak perlu kita membuka sepatu atau kaos kaki ya. Tapi yang biasanya menjadi patokan syarat sini adalah kaos kaki. Jadi kita perlu membuka kaos kaki, sepatu. Jadi yang dibasuh adalah kaos kaki. Ketika kita di dalam pesawat, di WC pesawat, kita mempergunakan itu wudu minimalis. Wudu minimalis dengan menggunakan air secukupnya, karena banyak juga penumpang pesawat tentunya ingin mempergunakan air. Nah, disitulah kita memanfaatkan rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Wudu sekedarnya satu kali, atau mungkin cukupnya yang wajib-wajib saja. Kemudian ketika sampai pada bagian kaki, maka cukup kita membasuh seperti ini ya. Basuh tidak usah ambil air baru dituangkan begini, itu sama saja membasahi kaki ya, membasahi kaos kaki. Jadi ambil air, kemudian dibuang airnya, kemudian diusap seperti ini. Begitu cara mengusap khuf. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah terkait mengusap imamah atau sorban ya, sorban, dan juga mengusap gips atau perban. Jadi kadang ada juga rukhsah yang Allah berikan ketika seseorang itu
memakai imamah. Kalau di Indonesia kita mungkin jarang, tapi di zaman Nabi SAW, jadi beliau itu kalau memakai sorban itu kadang menutupi semua kepalanya, bahkan ketika masih ada lebih dililitkan agar tidak mudah terlepas, jadi yang kelihatan itu hanya sekedar wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ada ketika berwudu maka cukup diusap saja di atas kepalanya. Ini bukan di kaki ya, jadi ini di kepala. Jadi dia tidak perlu membuka imamahnya. Nah, tidak perlu membuka imamahnya dengan syarat imamah itu kalau ingin dibuka ketika ingin dibuka agak merepotkan, maka dia tidak perlu di sini tidak perlu membuka imamahnya, serbannya. Cukup diusap saja sebagaimana ketika mengusap kepala. Nah, itu di antara rukhsah. Sebagaimana penulis menyebutkan bahwasanya ada juga syariat tentang mengusap imamah. Dan ini tidak perlu beda terkait dengan mengusap khuf dengan mengusap imamah. Jadi kalau khuf tadi itu hanya sekedar ketika seorang hadas kecil, adapun begitu juga imamah, tapi nanti yang permasalahan terkait dengan perban itu belum masuknya. Jadi imamah dulu. Terkait dengan imamah, maka para ulama juga ada yang mengkiaskan dengan bagaimana perempuan yang memakai kerudung. Nah, kalau tadi laki-laki memakai imamah serban, tentunya bagi wanita itu lebih berhak ya, karena berhak biasanya kalau pakai kerudung itu agak sulit membuka, pakai peniti lagi. Apalagi kalau dia berwudu di tempat umum, yang mana ketika dia harus membuka kudungnya akan dilihat oleh laki-laki lain, tentunya memperlihatkan aurat. Maka dalam kondisi seperti ini itu sudah masuk kategori darurat dan dia boleh sekedar mengusap kepalanya, kudungnya tanpa harus membuka jilbabnya. Tentunya, tapi meskipun para ulama mengatakan untuk lebih hati-hatinya, hendaknya dia betul-betul sudah tidak ada lagi kondisi yang bisa dia lepas, misalnya ya, tidak ada lagi kondisi yang bisa dia tidak terlihat daripada laki-laki, misalnya dia sudah berusaha tapi betul-betul di tempat wudu umum seperti itu dia tetap terlihat ketika dia harus membuka kudungnya, maka di kondisi seperti itu darurat, maka dia cukup untuk membasuh kudungnya, membasuh jilbabnya. Itu para ulama sebagaimana pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala seperti itu. Tapi untuk lebih hati-hatinya dia harus berusaha dulu untuk menghilangkan segala kondisi darurat itu. Jika benar-benar sudah tidak sanggup, maka dia pada saat itu dia diberikan rukhsah untuk sekedar mengusap kudungnya tanpa harus membuka ketika sudah tiba saatnya untuk membasuh kepala ketika dia berwudu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga halnya mengusap jabirah, mengusap perban ya. Misalnya seperti yang saya jelaskan di awal, seseorang misalnya patah tangannya ya, memakai gips, tentunya dia harus memakai perban ya, perban atau kadang gips itu yang dipasangi kayu. Maka ketika dia berwudu, maka dia tidak harus mengusap secara penuh, secara sempurna kedua tangannya. Misalnya perbannya sampai di sini, antara di sini sampai di sini. Maka yang pertama dia lakukan adalah membasuh semua tangan yang tidak tertutup perban. Setelah ketika dia sudah membasuh semua tangan yang tidak tertutupi perban, maka bagian perban cukup dia mengusap saja, mengusap di atasnya tanpa harus membasahinya. Karena ditakutkan ketika dia membasahinya, maka tentunya lukanya akan lama sembuhnya, atau justru akan lebih mendapatkan mudarat yang besar ketika dia membasahi perban tersebut. Jadi cukup membasuh di atas perban seperti ini. Begitupun juga ketika dia mandi junub. Jadi memakai perban itu, mengusap perban itu tidak hanya pada permasalahan hadas kecil, tapi juga ketika dia hadas besar. Beda tadi dengan khuf, itu hanya khusus untuk hadas kecil ya, hanya untuk berwudu. Adapun perban, ketika dia misalnya lagi di keadaan di perban, kemudian dia lagi junub ya, bagaimana dia mandi wajib? Maka dia tidak harus membasahi bagian yang terluka. Cukup bagian-bagian yang bisa dia basahi tanpa harus menyentuh bagian yang luka. Tiba nanti setelah dia sudah mengguyur air ke semua badannya, kemudian dia menutup kedua tangannya yang ada perban, maka setelah itu dia cukup membasuh lagi. Membasuh di luka yang di perban yang ditutupi untuk menutupi luka tersebut.
Jadi itu diantara juga rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas serban beliau, ubun-ubun dan dua khuf. Sebagaimana juga tadi ini terkait dengan dalil mengusap serbannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masala al-khuffain wal khimar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas ada dua khuf dan juga penutup kepala beliau. Jadi ini kalau ini saja diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana terkait dengan ketika seseorang itu sakit ya. Ketika seseorang sakit. Jadi ketika seorang sakit, selama dia masih diperbolehkan untuk menggunakan air, maka dia tidak boleh tayamum pada saat itu, meskipun dia luka ya. Nah, kecuali kalau dia sakitnya misalnya demam. Nah, di situ dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan air, maka di situ berlaku untuk tayamum. Tayamum. Sebagaimana dulu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dia perang, bagian kepalanya terkena tebasan pedang ya, tebasan pedang. Akhirnya diperban bagian kepalanya. Kemudian ketika itu dalam keadaan masih dalam masa pemulihan, beliau junub. Sahabat Nabi itu junub ya, junub. Kemudian dia bertanya kepada beberapa sahabat lain, "Dan bagaimana saya lagi junub ini? Apakah kalian pernah mendengarkan keringanan terkait bagaimana dengan kondisi saya? Apakah saya harus mandi?" Apa kata para sahabat pada saat itu? Mengatakan, "Ya, kamu harus mandi." Karena dia memberikan jawaban seperti itu, akhirnya dia mandi dengan sempurna, menyiram kepalanya, akhirnya dia meninggal. Maka marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqataltumuhu qatalakumullah?" Apakah kalian telah membunuhnya ya? Ketika Nabi pada saat itu marah, artinya kenapa kamu tidak bertanya? Karena kan ada syariat tayamum ya pada saat itu. Jadi ketika kita sakit dan kita tidak dianjurkan untuk mempergunakan air, maka di situ kita berlaku tayamum. Tapi kalau selama masih diperbolehkan untuk menggunakan air, maka kita tidak boleh tayamum. Kita tetap harus berusaha berwudu sebagaimana tadi yang kita sudah jelaskan. Sebagaimana kaidah dalam Al-Qur'an menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu terkait permasalahan tentang rukhsah ya, bolehnya mengusap khuf, kemudian juga bolehnya mengusap imamah atau sorban, atau juga perban, dan juga bagi wanita yang mendapatkan kondisi darurat ketika ingin berwudu, entah itu karena takut dilihat laki-laki yang bukan muhrim, atau misalnya sulitnya untuk melepaskan jilbab. Tapi ini dalam masalah terkait dan sulitnya melepas jilbab itu masih dipertentangkan oleh para ulama, karena selama dia masih bisa dalam bentuk kehati-hatian, tetap harus mengusap kepala secara sempurna. Kecuali tadi terkait dengan kondisi ketika dia berwudu di tempat umum, dan dia khawatir auratnya terlihat oleh laki-laki yang lain, maka di sini berlaku rukhsah, dia cukup untuk mengusap kepalanya tanpa harus membuka kerudungnya. Saya kira itu terkait dengan permasalahan di bab ke-6. Insyaallah taala pada pekan selanjutnya kita membahas terkait dengan hukum-hukum mandi ya, mandi. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz sudah menjelaskan mengenai membasuh khuf atau membasuh imamah. Khuf ini mungkin bisa diartikan bisa kaos kaki atau sepatu, atau yang menutupi mata kaki ya, di atas mata kaki. Karena kalau kita mungkin pergi umroh itu ada juga kan yang orang pakai kaos kaki, bukan sepatu juga bukan, jadi dia kayak kulit ya. Kayak kulit agak tebal, agak longgar. Itu biasanya juga disebut khuf al-nasal. Masuk ke sesi pertanyaan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan. Banyak waktu ini. Ya? Banyak waktu. Silakan angkat tangan. Mau berkaitan dengan pembahasan tadi atau pembahasan sebelumnya? Ya, tafadhal. Silakan angkat tangan yang mau bertanya.
Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, kalau kayak subuh, salat subuh kita terlambat, yang mana dikerjakan dulu Pak Ustaz? Sunat masjid atau sunat subuh? Kalau dua-duanya tidak bisa, maksudnya salah satunya dulu dikerjakan waktu sudah mepet, sudah mau masuk subuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi ketika kita ke masjid dan di waktu iqamat tinggal 2 menit lagi, ya. Tinggal 2 menit lagi. Jadi mana yang harus kita dahulukan? Jadi memang diantara juga syariat kita masuk ke masjid itu tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat atau dinamakan dengan tahiyatul masjid, ya. Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yarka raka'ataini. Jika ada seseorang dari kalian masuk ke masjid maka jangan duduk hingga dia sholat dulu 2 rakaat. Jadi bahkan ada ulama sebenarnya yang mewajibkan ini, ya, karena dia menggunakan kata-kata perintah. Tentunya tapi yang rojih adalah sunnah muakkad. Ya, bagaimana di kondisi ketika kita masuk di masjid dan orang sudah mau qomat misalnya 2 menit, maka mana yang didahulukan? Maka ibu kita cukup meniatkan menggabungkan 2 niat. Gabungkan kedua niat solat 2 rakaat qobliyah subuh dan juga solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena sebenarnya solat tahiyatul masjid itu bahasanya menghormati masjid. Jadi apapun solat yang kita lakukan ketika kita masuk masjid itu sudah dinamakan solat tahiyatul masjid. Bahkan ketika kita datang ke masjid dan orang sudah qomat misalnya, jadi kita misalnya sholat duhur, jadi sholat duhur kita niatkan juga untuk tahiyatul masjid. Seperti itu, ya, seperti itu tahiyatul masjid. Jadi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Intinya yang mana kita masuk ke masjid, kita ke masjid misalnya jam 7 atau jam 8 pagi, kita sholat sunat duha itu juga sekaligus sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya waktu masih lowong, maka kita sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat subuh. Itu agar lebih banyak sholat sunat yang kita laksanakan. Tapi bila mepet, maka kita utamakan sholat sunat bila subuh, tapi kita juga gabungkan dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Allahu ta'ala alam. Sudah disebut? Alhamdulillah. Saya ingin tanya mungkin sedikit tadi, mengenai tadi sholat sunat qabliyah subuh. Saya pernah dengar katanya sholat sunat qabliyah subuh itu bisa diqadha. Ya. Bagaimana qadha Ustaz? Apakah nanti setelah orang sholat subuh terus kita langsung berdiri atau bisa di waktu duha atau gimana? Ya, jadi ketika ada sahabat dia telat, ya, ke masjid, ya, nanti dia ke masjid orang sudah sholat subuh. Setelah sholat subuh maka dia bangkit untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kau sholat, ya? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya Nabi bertanya, kenapa sholat apa yang kau lakukan? Nah, selama ini saya rutin, ya, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi di hari ini saya ketinggalan, maka saya ingin mengqadanya. Tapi Nabi tidak mengingkari perbuatannya. Nabi tidak mengingkari perbuatannya. Jadi dari situ ulama membolehkan seseorang mengqadha sholat sunat subuhnya, tapi dengan syarat dia memang selama ini berusaha menjaga sholat sunat subuhnya, bukan yang angin-anginan, ya, bukan yang angin-anginan. Ya, memang selama ini dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuhnya. Dan ketika dia masuk ke masjid ternyata orang sudah sholat, di situ setelah sholat subuh, mungkin setelah berzikir atau bahkan boleh langsung dia bangkit untuk melakukan sholat sunat subuh, ya. Kalau di sini mungkin kita masih bisa, tapi jaga juga jangan sampai menimbulkan keheranan di orang. Misalnya kita datang di sebuah kampung yang mungkin mereka belum mendapatkan pencerahan terkait itu, maka bisa menunda, ya, bisa menunda sholat sunnahnya setelah sholat subuh. Mungkin nanti dia pulang ke rumahnya baru melakukan sholat qabliyah subuh, seperti itu. Yang diqadha setelah sholat subuh.
Ada yang mau bertanya kembali? Silakan katakan. Cuma untuk kuisnya kayaknya lupa terus dia jadi. Dari pulang kantornya kadang mepet karena punya sama segala macam, jadi kadang lupa beli. Ya, jadi. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Jadi memang rugi, sangat rugi ya kalau kita meninggalkan kabilah subuh. Khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, insyaallah. Ada yang menanyakan mengenai khuf. Jadi khuf itu, mengusap khuf itu untuk keringanan. Saya juga pernah praktekkan alhamdulillah satu kali. Jadi kalau bisa baik ketemu kondisi yang seperti itu dipraktekkan, karena salah satu kewajiban kita terhadap ilmu adalah mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi. Ya betul. Ada satu tadi yang agak terbesit mengenai mengusap khuf. Kalau saya tidak salah juga tadi ada 3 hal yang membatalkan mengusap khuf. Yang pertama adalah ketika waktunya lewat, dan 1 kali 24 jam atau sehari semalam atau 3 kali sehari semalam. Kemudian dia junub, kalau salah dari sana. Kemudian yang ketiga kalau tidak salah dia membuka sepatunya. Jadi misalnya begini, tadi contohnya misalnya saya jam 7 di kantor, saya berwudu dulu, kemudian pakai sepatu, terus jam 9 batal. Kemudian saya mau sholat duhur, saya tidak buka, mungkin saya pakai kaos kaki sholat, jadi saya usap kaos kakinya. Kemudian sampai asar itu tidak batal. Dan pas saya mau sholat asar, saya minta sepatu sama kaos kakinya. Apakah saya tetap berwudu atau bagaimana? Ya, ketika itu batalnya itu cuma sekedar bukan batal wudunya ya, batal untuk mengusap khufnya lagi karena dia sudah membuka sepatunya. Jadi dia tidak harus berwudu lagi ya, karena kan dia tidak batal tadi, kemudian membuka sepatunya, kemudian dia sholat. Nah, karena dia yang membatalkan itu cuma bukan pembatal wudu, pembatal mengusap khuf setelahnya. Berarti yang batal adalah syarat mengusap khufnya. Iya betul sekali. Ya syarat untuk bukan wudunya. Jadi ketika dia nanti batal, misalnya baru mau wudu lagi untuk sholat maghrib, jadi dia sudah tidak boleh mengusap khuf ya. Harus membuka sholat secara sempurna, wudu secara sempurna. Tadi juga tadi ada di antara syarat juga untuk bolehnya mendapat rukhsah ya, adalah dia memakai sepatunya kemudian bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang memakai sepatu kemudian dia ingin ke tempat tertentu, ingin berjudi, dia di situ dia tidak boleh mendapatkan keringanan ya, rukhsah. Nah, jadi kadang ada seseorang yang menyegerakan sesuatu karena ingin mendapatkan keringanan, maka di situ dia diharamkan untuk mendapatkan keringanan tersebut. Misalnya saya kasih contoh, ada misalnya seorang anak ya, dia sudah tahu bagian harta nanti ketika orang tuanya, bapaknya meninggal sekian. Dia bilang, kapan bapakku ini meninggal? Akhirnya dia bunuh bapaknya. Nah, jadi di sini dia diharamkan untuk mendapatkan harta warisan karena niatnya seperti itu tergesa-gesa namanya. Atau misalnya seorang yang kan bagi seorang musafir itu boleh berbuka puasa. Ya. Jadi ada seorang misalnya pengantin baru siang hari dia tidak tahan. Nah, bagaimana kalau kita musafir dulu agar kita boleh buka puasa dan boleh melakukan hubungan badan. Nah, di situ dia diharamkan baginya untuk berbuka puasa. Nah, sebagaimana kaidah mengatakan man ta'ajjala bi syai'in uqiba bi hurmani. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan hal tersebut. Kita buka satu lagi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jadi alasan saya yang punya kitab buka-buka memang sebelum kesini terus pertanyaannya daripada nanti sampai di rumah begitu kenapa perlu pertanyaan Ustaz tadi seperti itu. Jadi baca-baca, banyak membaca, semakin banyak tahu, semakin membuka wawasan dan juga akan timbul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Kalau demikian, saya kira cukup. Semoga Allah berkahi kegiatan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari Senin di kajian
lanjutan untuk kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga kesempatan untuk kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.